Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah mata kuliah kita ya, statistika teknik dan probabilitas. Hari ini kita akan mempelajari distribusi probabilitas ya. Yang pertama adalah distribusi probabilitas untuk tipe data-data diskrit ya, tipe data-data diskrit yang kita sudah tahu data itu ada dua ya, data diskrit dan data kontinu ya. Ini yang akan kita pelajari untuk probabilitas data diskrit. Nah, untuk distribusi probabilitas diskrit ini ya, kita memiliki fungsi probabilitas ya. Fungsi probabilitas ini ya, misalnya kita punya beberapa variabel ya. Katakanlah variabelnya X, di mana X ini terdiri dari X1, X2, X3, X4 ya sampai XK. Maka probabilitas ya nya untuk masing-masing X1 sampai XK tadi adalah PX1 ya, artinya probabilitas X1. Kemudian PX2 artinya probabilitas X2 ya sampai PXK ya, atau probabilitas XK. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi probabilitas diskrit ya. Dan ini kalau kita kumulatifkan ya, PX1 sampai PXK ini ya, atau kita tulis seperti ini ya, sigma I sama dengan 0 sampai K, untuk PXI sama dengan 1. Jadi total probabilitasnya adalah 1 ya. Kemudian untuk nilai masing-masing PX1 sampai PXK ini adalah lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nanti akan kalau kita buat distribusinya seperti ini ya, di mana nilai X adalah sumbu X ini nilai masing-masing variabelnya, kemudian sumbu Y adalah nilai probabilitasnya. Kalau ini kita jumlah itu adalah 1. Nah, kemudian fungsi distribusi kumulatif ya. Di sini ada kumulatif probabilitas ya, kalau tadi kita lihat rumusnya seperti ini ya, di mana P untuk variabel X ya lebih besar dari X kecil tadi kan dari X1 sampai XK, ini sama dengan ini ya di rumusnya ya nilainya. Ya, jadi dia ada penjumlahan dari probabilitas masing-masing XI ya. Sebagai contoh, jika P X-nya kurang dari sama dengan 2, maka ini adalah penjumlahan dari probabilitas PX ya, P0, P1 sampai P2, karena ini adalah kurang dari sama dengan 2. Kalau kita menghitung P3 ya, berarti ya kita bisa tulis seperti ini, probabilitas X ya kurang dari sama dengan 3 dikurangi probabilitas ya X kurang dari sama dengan 2. Jadi sisanya tinggal PX P3 ya. Sehingga secara umum kalau kita buat formulasi rumusnya akan menjadi seperti ini. PXI itu sama dengan probabilitas kumulatif dari X kurang dari sama dengan XI dikurangi P ya, probabilitas kumulatif dari X kurang dari sama dengan XI min 1. Nah, ini adalah fungsi distribusi ya, kumulatif, merupakan hubungan fungsional antara kumulatif probabilitas dengan X. Nah, untuk lebih mudahnya kita misalnya punya kasus ya, punya kejadian. Misalnya kita akan melempar uang logam. Uang logam secara 5 kali ya, 5 keping, maafkan, 5 kali 5 keping. Jadi ada 5 keping uang logam.
Dan kita tahu kejadian uang logam itu kan hanya dua ya. Kalau enggak angka atau gambar ya. Head and tail kalau dalam bahasa Inggrisnya. Maka jumlah kejadiannya itu adalah ya, karena kita punya 5 keping maka 2 pangkat 5. Jadi ini adalah semua kejadiannya, totalnya adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, misalnya dalam kejadiannya itu ya, dari 5 keping logam tadi membentuk distribusi peluang atau probabilitas seperti ini. Ini untuk probabilitas jumlah dari head ya, ya gambar misalnya ya. Ini adalah kita tulis R ya. Tadi ada keping mulai dari 0 sampai 5 ya. Dan ini nilai probabilitasnya. Atau kita tulis misalnya seperti ini ya. Jadi ini XI ke 0 ya sampai XK ya, ini ya. Jadi 0 sampai 5 karena kita punya 5 keping. Nah, ini adalah nilai probabilitasnya contohnya ya. Misalnya ketika yang PXI-nya 0 ya, X1-nya untuk 0 itu sepertiga 2, yang pertama 5/32, yang kedua 10/32. Nah, kalau kita jumlah dari 0 sampai 5 ini, ya ini harus jumlahnya adalah 1. Ini adalah probabilitas kumulatif ya, jadi tidak bisa lebih dari 1. Jadi nilainya adalah 1. Nah, kalau kita buat kumulatifnya seperti ini ya, mulai dari 1/32, ditambah lagi 5/32, tambah lagi 10/32, ini totalnya nanti adalah 1 ya. Kalau ini distribusi bermasing-masing kejadian ini ya. Ini jadi contoh dari 5 keping uang logam. Nah, masing-masing kejadian tadi ya untuk diskrit ini kita juga harus punya namanya nilai dugaan ya, atau dalam bahasa Inggris kita sebut expected value ya, atau mungkin sebenarnya dalam bahasa kita itu rataan ya, nilai rataan atau nilai rata-rata dari distribusi variabel acak ya. Ya, nilai dugaan ini yang penting ya, atau nilai ekspektasi. Nah, rumusnya ini hampir sama dengan rumus rataan ya. Kita lihat probabilitas, ini sudah rumus tadi probabilitasnya ya. Nah, ini adalah rumus nilai dugaannya. Jadi ini kita singkat menjadi ini. Ya, jadi rumus untuk nilai dugaan atau ekspektasi, EX sama dengan mu X sama dengan sigma dari semua jumlah XI dikalikan probabilitasnya. Ya, probabilitas dari masing-masing XI. Nah, tadi dari kasus yang ini, ya, kita punya data ini. Ini adalah nilai XI, ini adalah nilai PXI atau probabilitasnya. Nah, nilai ekspektasinya ya, atau nilai dugaannya itu adalah ini. Katakanlah mu R ya, karena tadi kita hitung sebagai head ya, number of head. Maka nilai ekspektasi atau dugaan untuk mu R ini adalah seperti ini. Jadi XI yang pertama adalah 0 dikalikan probabilitasnya 1/32. Kemudian X kedua adalah 1 dikalikan probabilitasnya 5/32. Kemudian nilai X3 ya, dan seterusnya ya. Dapatkan nilai ekspektasinya adalah 2,5. Ya. Inilah nilai ekspektasi. Ya. Nah, selain ekspektasi ya, dari dalam statistika kita juga harus menghitung namanya variansi atau bahasa kita ragam ya. Jadi ini adalah statistika deskriptif yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan nilai rataan dalam hal ini kita sebut sebagai nilai dugaan atau nilai ekspektasi, dan juga varians atau ragam. Dan ragam ini kalau kita akar itu namanya standar deviasi atau simpangan baku ya. Jadi Anda tidak boleh lupa dengan uh, jenis statistika deskriptif yang paling dasar tersebut. Nah, untuk variansinya ya, kita bisa hitung dari nilai rata-ratanya ya. Nah, rumus nilai variansinya ini ya. Jadi mu
apa tau ya, tau X kuadrat ya sama dengan epsilon atau E X kuadrat dikurangi mu X kuadrat. Di mana E X kuadrat ini rumusnya ini. Ya, di sini ada kita lihat XI dikuadratkan dikalikan peluangnya, probabilitasnya. Jadi kumulatif dari XI dikuadratkan dikalikan peluangnya. Nah, kembali kepada contoh yang melempar uang tadi, uang logam. Tadi kita punya nilai XI dan PXI, maka kita bisa hitung nilai EX kuadratnya. Nilai EX kuadratnya itu kita bisa hitung seperti ini tadi, ya. Jadi ini XI-nya dalam hal ini ada RI kuadrat ya, 0 kuadrat dikali probabilitasnya sepertiga 2, kemudian X kedua 1 kuadrat dikali PX2-nya 5/32. Nah, ini adalah nilai untuk X, maaf, EX kuadrat. Nah, ini dapat ya setelah kita hitung nilainya adalah 7,5 ya, 7,5. Nah, ini jika dikurangi tadi rumusnya di sini dikurangi oleh mu X kuadrat. Mu X kuadratnya adalah nilai dugaannya tadi ya, atau nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasinya adalah 2,5. Maka nilai ragam atau variansinya adalah 7,5 dikurangi mu R-nya dikuadratkan, yaitu 2,5 kuadrat. Maka nilainya adalah 1,25. Ya, ini adalah nilai variansinya. Kemudian kalau kita hitung simpangan bakunya, ya, jadi tinggal diakarkan saja. Ya, variansi diakarkan. Ya, 1,25 kita akan menjadi 1,118. Nah, ini untuk nilai variansinya. Nah, untuk materi kedua, kalau tadi ada distribusi diskrit, sekarang ada distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Sesuai namanya binomial itu sebenarnya hanya dua angka, dua keluaran. Ya, B itu kan dua ya, dua keluaran. Ya, misalnya keluarannya head and tail ya, angka atau katakanlah gambar misalnya, atau berhasil gagal. Gitu. Ya, jadi cuma dua pilihan. Ya, dalam bahasa pemrograman itu biner ya, kalau nggak 0 1 misalnya gitu. Nah, itu adalah binomial. Nah, itu kita bisa juga hitung probabilitasnya ya. Ini penting ya, misalnya kita dalam perusahaan kita memproduksi barang. Namanya memproduksi barang itu kan biasanya ada probabilitas berhasil, ada probabilitas gagal. Nah, kita ingin tahu berapa nilai keberhasilannya, berapa probabilitas kegagalannya. Maka kita bisa menggunakan statistika distribusi binomial ini ya. Nah, ini jadi sebagai contoh ilustrasi ya, misalnya dalam produk yang diproduksi itu ada jenisnya baik atau kita singkat G ya, good ya, atau produknya rusak atau cacat kita singkat D. D itu berarti disable ya, cacat. Nah, misalnya kita punya peluang untuk yang cacat itu PD, peluang apa eh, produk cacat 0,1, artinya 10%. Maka peluang sisanya adalah PG, berarti 1 dikurangi 0,1, berarti PG nilainya adalah 0,9. Nah, misalnya kita punya 3 item. Kalau 3 item berarti kan 2/3. Ada kemungkinannya 2/3 itu sama dengan 8 kemungkinan. Nah, inilah semua kemungkinannya. Ya, kalau enggak G itu artinya 3 barangnya adalah baik atau good. DGG berarti yang barang pertama adalah cacat, barang kedua baik, barang ketiga baik. Nah, ini semua kemungkinannya ya, 2/3. Tidak ada lagi kemungkinan selain ini. Nah, ini kita bisa hitung jumlah probabilitasnya. Tadi G adalah probabilitasnya adalah 0,9. Maka GGG maka 0,9 dipangkatkan 3 ya. Ya, 0,9 kali 0,9 kali 0,9.
0,9 pangkat 3, atau jadi peluang untuk 3 itemnya baik semua atau berhasil semua itu adalah 0,729 atau 72,9%. Seterusnya, kalau peluang yang pertama gagal, yang kedua berhasil, maka kita kalikan saja 0,1 dikali 0,9. Nah, ini ada satu lagi 0,9. Ini salah. Ini harusnya ini ditulis lagi 0,9 di sini. Maka 0,1 dikali 0,9 dikali 0,9, maka dapatnya 0,081. Ya. Ini harusnya 0,9 kuadrat ya harusnya ya, karena ini G-nya 2. Kemudian yang ketiga GDG, ya artinya barang pertama bagus, barang kedua cacat, barang ketiga bagus. Nah, peluangnya ini ya 0,9 kali 0,1 kali 0,9 dapatnya 0,081. Nah, ini semua kalau kita jumlah untuk mengecek dia jumlah kumulatif probabilitas harus 1. Kalau tidak 1 berarti ada yang salah dalam perhitungan di sini. Itu ya. Jadi ini simple ya, sederhana. Jadi ini untuk menghitung nanti. Makanya nanti kalau ditanya berapa peluang ya 2 barang rusak, 1 barang bagus ya. Kita tinggal ya 2 barang rusak berarti yang ini 1, 2, 3. Nah, ini kita jumlahkan. Ya, yang ini kita jumlahkan. Nah, berarti itu ada peluang 2 barang bagus, 1 barang rusak. Nah, kita bisa tahu jumlahnya berarti ini ya 0,09 ditambah 0,009 tambah 0,009. Itu. Jadi kita bisa tahu peluang masing-masing barang yang akan diproduksi. Nah, ini untuk distribusi binomial. Mohon maaf nih suaranya agak serak, jadi harus sering minum. Nah, kemudian untuk mengeneralisasi probabilitas binomial ini, ya kita nanti akan menggunakan rumus. Ya, jika peluang yang rusak itu P, ya rusak, maka peluang yang baik katakanlah Q. P rusak, Q yang baik. Ya, P tambah Q itu 1 peluang. Dengan banyaknya percobaan adalah N, maka peluang N item, N rusak ya, itu sama dengan P pangkat N. Jika R item yang rusak, maka N min R item adalah baik. Ya kan itu jumlahnya. Maka peluang R rusak dan dari N percobaan rumusnya ini. Peluang ya R rusak dari N itu sama dengan ini. NCR, ingat C ya, C itu adalah rumus kombinasi. NCR ya, dikalikan P pangkat R dikalikan Q pangkat N min R. Nah, rumus kombinasi ini ya, kita menggunakan rumus kombinasi CNS sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Kalau ini permutasi ya, PNR ya, minggu lalu kita sudah jelaskan ini untuk permutasi. PNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Yang akan kita gunakan adalah rumus dari kombinasi. Nah, generalisasi ini untuk aplikasinya bisa digunakan dalam kontrol kualitas produk ya, dengan 2 kategori tadi ya, rusak, baik, gagal, cacat gitu. Dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, contoh. Dari produksi yang lalu ya, peluang komponen baik itu 0,9 ya. Baik berarti katakanlah di sini kita anggap P ya. Ini boleh sebenarnya mau Q mana yang P, yang penting ya nanti P dan Q jumlahnya 1. Nah, di sini peluang yang baik itu kita sebut P 0,98. Artinya peluang yang buruk atau yang gagal rusak itu adalah P, Q maaf Q. Q sama dengan 0,98 1 dikurangi 0,98 yaitu 0,02. Nah, jika kita mengambil 5 komponen ya, maka peluang ya, kita diminta menentukan peluang ya dari 5 komponen, ingat ya. Berapa peluang tidak ada yang rusak. Artinya dari 5 komponen yang diambil itu semua baik.
berapa peluangnya. Yang kedua, berapa peluang ya dari mengambil 5 komponen satu rusak. Yang ketiga, berapa peluang dari mengambil 5 komponen 2 rusak. Dan yang terakhir, berapa peluang dari 5 komponen yang diambil 2 atau lebih yang rusak. Jadi pertanyaannya ada 4 ini. Nah, untuk menjawab ini, kita jawab seperti ini, kita lihat. Yang pertama, ya tadi jumlahnya yang diambil ada 5. Peluang komponen baik 0,98. Komponen rusak adalah 0,02. Maka untuk menjawab yang pertama tadi, peluang tidak ada yang rusak. Ya, tidak ada yang rusak ya berarti ya kita menggunakan rumus yang di sini. Ya, tidak ada yang rusak berarti adalah N sama dengan R. Ya, jadi di sini adalah 0. Ya, di sini adalah 5 ya, 5C5 ya, 5C5, 5 kombinasi 5 itu adalah 1. Maka tinggal P aja, tinggal nilainya P pangkat R ya, P pangkat RP-nya 0,98 dikalikan R-nya adalah ya 5 tadi ya. Dalam hal ini R sama dengan N ya, karena tidak ada yang rusak. Nah gitu ya. Jadi 0,98 pangkat 5. Kemudian peluang kalau satu rusak, ya satu rusak itu berarti kita lihat rumus di sini R-nya 1, N-nya 5, ya di sini berarti P-nya pangkat 1, Q-nya pangkat 4. Ya, jadi ini rumusnya ya. Jadi kita pakai rumus ini ya. Jadi rumusnya ini ya. Jadi 5C1. Ya, jadi P pangkat 4. 4 itu dari 5 dikurangi 1 dikalikan Q pangkat R-nya. R-nya adalah 1. Nah, gitu. Ya. Peluang 2 rusak. Nah, ini ya tinggal 5C2 ya. Nah, ini adalah rumus kombinasi ya. Ini kombinasi. Ya, pakai faktorial. Ya. Kemudian dikalikan ini ya, ini selisihnya tadi 5 dikurangi 2 3 ya pangkat 0,02 kali R-nya 2. Ya. Jadi yang ini dibalik ya, cuma posisinya aja. Jadi yang penting kita menggunakan rumus ini ya. Nah, ini. Dapat ini. Ya, ini kemudian peluang 2 atau lebih rusak. Ya, berarti tinggal dikalikan 1 maaf 1 total peluang dikurangi ya peluang 0 dan peluang 1. Ya, berarti sisanya kan 2 atau lebih. Ini peluang 0, ini peluang 1. Ya, sisanya berarti 2 atau lebih kan? Gitu. Maka ini peluang 2 atau lebih barang yang rusak. Rusak di sini disebut defektif ya, defektif. Ya, atau disable sih. Saya menyebutnya defektif atau disable yang rusak. Nah, rumus ini tuh sebenarnya sama dari pertama ya ini. Ya, sisanya tadi. Nah, ini ya, rumus sisa. Ya, untuk mencari peluang. Ya, ini rumus. Nah, ini latihan ya, ini untuk latihannya ya. Kita akan bahas, kita akan jelaskan ini untuk aplikasinya ya. Perusahaan minyak akan mengebor 4 sumur. Ya, sumur maksudnya sumur bor ya, sumur apa namanya? Minyak. Peluang keberhasilan masing-masing sumur adalah 0,4. Artinya berhasilnya mengebor itu 40%. Berarti gagalnya adalah 0,6%. Ya. Jadi satu sumur itu ya keberhasilannya 0,4, kegagalannya berarti 0,6. Ya. Nah, biaya pengeboran untuk satu sumur atau masing-masing sumur itu katakanlah 200 juta. Dan bila berhasil, satu sumur itu mendapatkan keuntungan 600 juta. Nah, jadi ini kan ada peluang nih, ya kira-kira untung atau rugi nih, kira-kira nanti saya mengebor sumur. Kalau biayanya 200 juta, untungnya 600 juta. Tapi dalam mengebor sumur tadi, keberhasilannya hanya 40%. Nah, makanya ini ada beberapa soal yang harus kita tentukan. Yang pertama pertanyaannya adalah berapa peluang satu sumur atau lebih. Berarti satu sumur atau lebih berarti sumur 1,
sumur 2, sumur 3, sumur 4. Jadi 4 sumur semuanya adalah berhasil. Nah, berapa peluangnya? Kemudian tentukan jumlah sumur yang diharapkan berhasil. Nah, berarti ini kalau diharapkan itu berarti nilai ekspektasi atau nilai dugaan tadi. Ya, diharapkan itu berarti ekspektasi. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa keuntungan yang diharapkan? Ya, berarti ini adalah eh, ekspektasi tadi rataannya dikalikan jumlah keuntungannya. Kemudian berapa keuntungan apabila hanya satu sumur yang berhasil? Nah, untung atau rugi nanti kita lihat ya. Kalau hanya satu sumur yang berhasil dari 4 sumur. Kemudian yang kelima, dengan memperhatikan seluruh kemungkinan, berapa kemungkinan terjadinya kerugian daripada keuntungan. Dan yang terakhir, berapa simpangan baku dari jumlah sumur yang berhasil. Ya, simpangan baku berarti kita harus menghitung varians. Ya, gitu. Ya, jadi ini. Ya. Nah, kita akan jawab satu-satu dari A sampai F. Yang pertama, pertanyaannya adalah berapa peluang satu atau lebih sumur berhasil? Berarti sumur 1 sampai 4 berhasil. Baik, ini adalah kejadian binomial ya, karena hanya berhasil atau gagal. Maka kita menggunakannya distribusi binomial. Kita tahu tadi jumlah sumur itu adalah N, itu adalah 4. Jumlah berhasil itu P sama dengan 0,4. Dan jumlah gagal itu Q, ya 1 dikurangi 0,4, yaitu 0,6. Maka kita akan menggunakan rumus yang tadi ini, ya rumus maaf ini, untuk menentukan berapa masing-masing jumlah sumur yang berhasil. Berarti kalau 0 ini tidak ada sumur yang berhasil. Kalau 1 berarti 1 sumur yang berhasil. Kalau 2 berarti 2 sumur yang berhasil ya, dan ini. Nah, maka kita hitung satu-satu. Ya. Kalau tidak ada sumur yang berhasil berarti ya satu itu tadi 4C4 ya, 4 kombinasi 4 berarti 1 ya. Kalikan 0,4 ya, R-nya sama 0 ya, 4 dikurangi 4 0. Yang gagal berarti 0,4 dikalikan 4 ya, karena 4 dikurangi 0 4. Maka nilainya adalah peluangnya 0,1296 atau 12,96%. Ini untuk tidak ada sumur yang berhasil. Ya, peluangnya ada 12,96%. Kalau satu sumur yang berhasil, ya kalau satu sumur yang berhasil, ya ini berarti 4C1. Nah, ini rumusnya nih. Ini adalah 0,3456 atau 34,56%. Kalau 2 sumur, 3 sumur, 4 sumur ya. Masing-masing dihitung, nanti kita cek jumlah probabilitasnya harus sama dengan 1. Kalau tidak 1 berarti ada yang salah. Kalau ada pembulatan biasanya di sini 0,9999, enggak apa-apa. Kalau pembulatannya masih mendekati 1 ya. Jadi ini untuk mengecek ya. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan pertama, berapa ya satu atau lebih sumur yang berhasil? Ya, berarti tinggal ini semua ya, yang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ini. Kita akumulasikan ya, 1 dikurangi akumulasi. Ya, jadi 1 dikurangi peluang sumur yang gagal. Ya. Atau kalau mau mudah juga kita kumulatifkan ini. Dari yang berhasil 1 sampai 4 kita jumlah. Atau 1 dikurangi ini. Nah, ya sama hasilnya. Maka jumlah 1 atau lebih dari sumur yang berhasil itu adalah 87%. Ya, lebih ini. Nah, berikutnya kita akan menghitung nilai apa ini? Jumlah sumur yang diharapkan berhasil, nilai ekspektasi, nilai dugaan. Rumusnya nilai ekspektasi tadi ya, peluang jumlah variabelnya X dikalikan peluangnya. Ingat ya rumus yang pertama di pembahasan diskrit ya. Yang berhasil berarti kan 1, 2, 3, 4. Yang 0 tidak, 0 kan tidak berhasil ya. 1, 2, 3, 4 dikalikan peluang masing-masingnya. 1 dikali 0,343456 ini yang ini ya. 3456 ini angkanya cantik ya, urut 3456. Kemudian yang kedua 0,34656 juga, yang ketiga 0,1536.
dan seterusnya. Nah, dapatnya nilai ekspektasinya adalah 1,6. Ya, ini jawabannya ya, nilai ekspektasi atau nilai dugaan. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa keuntungan yang diharapkan? Ya, keuntungan yang diharapkan berarti ekspektasi itu berarti yang berhasil. Jadi kemungkinan dari 4 sumur itu 1,6 sumur dari 4 sumur ya. Jadi keuntungannya tadi masing-masing sumur itu 600 juta, berarti 1,6 kali 600 dikurangi biayanya. Biayanya masing-masing sumur adalah 200. Jadi 1,6 kali 6 dikurangi 4 kali 200. Jadi keuntungannya yang diharapkan adalah 160 juta. Nah, kemudian yang D tadi pertanyaannya adalah berapa keuntungan apabila hanya satu sumur berhasil. Jadi kalau kita cuma berhasil satu sumur, berarti 1 dikali 600 dikurangi biayanya. Biaya untuk 4 sumur, di 1 kali 600 dikurangi 4 kali 200. Ketemu minus 200, artinya kalau hanya satu sumur yang berhasil, perusahaan rugi 200 juta. Kemudian yang E, dengan memperhatikan seluruh kemungkinan, berapa kemungkinan terjadinya kerugian daripada keuntungan? Kita lihat. Jawab ya, rugi apabila ya seluruh sumur gagal atau satu sumur berhasil. Ya. Kenapa? Karena jumlah keuntungan masih lebih kecil daripada biaya. Itu kalau satu sumur gagal atau maaf seluruh sumur gagal atau minimal satu sumur berhasil. Kalau lebih dari dua sumur yang berhasil itu untung. Ya, jadi kita lihat. Nah, sehingga peluang yang ruginya itu adalah 0,129 tambah 0,3456 atau 0,475. Ini adalah peluang gagal atau ruginya. Ya. Yang terakhir, berapa simpangan baku? Ya, untuk simpangan baku kita harus menghitung variansnya dulu. Ya, kita menggunakan rumus ini ya. Ini variansnya, ini rumusnya kita masukkan, kita hitung EX kuadrat dulu. Baru kita kemudian nilai ekspektasi tadi sudah ada ini. Ya, kita dapat nilai EX kuadratnya 3,52. Kita masukkan variannya ini 0,96, maka simpangan baku atau standar deviasinya adalah akar dari 0,96 atau sama dengan 0,98. Jadi seperti itu sudah terjawab semuanya. Nah, untuk tugas ini ada dua kasus ya, silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, beri waktu 1 minggu lah ya untuk mengerjakan ini. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, ya di suatu daerah di Jawa Timur secara rata-rata dilanda 6 angin ribut per tahun. Hitunglah peluang bahwa dalam 1 tahun tertentu daerah ini akan dilanda kurang dari 4 angin ribut. Ya, 6 sampai 8 angin ribut. Nah, itu. Anda bisa baca juga di buku ini, ya di buku yang bahasa Inggris itu yang Statistical for Engineers. Di situ juga ada contoh-contohnya mirip seperti ini. Ya, nanti Anda bisa menentukan peluang ini. Atau yang nomor 2, rata-rata banyak tikus per hektar dalam suatu sawah padi seluas 5 hektar diduga 10. Ya, dalam 5 hektar ada 10. Hitung peluang bahwa dalam 1 hektar terdapat lebih dari 5 tikus. Nah, gitu. Ya, jadi ini contoh. Ya, jadi silakan ini ya Anda jawab ya, nanti Anda bisa cari referensinya, contoh cara menjawabnya di buku yang ada di kelas ya, Statistical for Engineers ya. Ini bisa dijawab dengan baik. Baik, saya kira itu pertemuan kita yang kelima ya, penjelasan dan juga tugas yang harus Anda kerjakan. Di 2 jam berikutnya silakan Anda diskusikan secara mandiri dengan kelompok Anda untuk menjawab tugas pertemuan 5 kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Insya Allah kita akan ketemu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.